Pada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi maluhun siwar rahmani man jalla an aibin wa anuqsani wa anna khaira khalqihi Muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi wa man sarmada. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkah limpahan rahmah serta hidayahnya. Alhamdulillah, di siang menjelang sore ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk menambah ilmu dan menambah amal. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amalan yang diterima. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita sebagai umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan sedikit membahas tentang kutub baru, yang mana ini adalah bagian dari tanggung jawab kepada keluarga, kepada anak-anak terutama yang di rumah, yang mana seorang bapak atau ibu selain bertanggung jawab memberikan nafkah zahir alias mencukupi kebutuhan sehari-hari 4 sehat 5 sempurna, tetapi ada hal lain yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh kepala keluarga, oleh ibu terhadap keluarganya. Di antaranya adalah melindungi rumah dan anak-anak dari godaan syaitan. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara panduan untuk melakukan hal itu, di antaranya di hadapan kita adalah ada kutaib atau buku kecil, buah karya dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala, yang beliau membuat sebuah kutub yang judulnya Tahsinul Bait wal Aulad Minasyaitan, yaitu menjaga rumah dan keluarga dari syaitan. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, sebelum membahas tentang isi kitab ini atau kutub ini, yang kurang lebih beliau menerangkan 15 poin penting untuk tercapainya penjagaan rumah dan anak-anak dari godaan syaitan.
Walaupun sebelumnya bukan hanya kutub yang ada di hadapan kita ini, masih banyak yang lainnya. Hanya mungkin ini di antaranya. Di antaranya mungkin kita bisa baca, bisa kita praktekkan karena memang bahasanya yang simple atau sederhana. Kita kenalan dulu dengan mu'alif pengarang kutub ini. Itu beliau bernama Syekh Wahid Abdul Salam Bali, atau nama ringkasnya mungkin Wahid Abdul Salam, yang memang terkenalnya Syekh Wahid. Beliau berasal dari negara Mesir, Timur Tengah, yang lebih tepatnya berada di Kafr Sheikh, yaitu daerah provinsi sebelah timur di negara Mesir. Beliau lahir tahun 1963 Hijriah. 1963 Masehi, atau bertepatan dengan tahun 1383 Hijriah. Berarti kurang lebih usia beliau sekarang 61 tahun. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan keberkahan dalam ilmunya. Beliau lulusan sarjana di bidang ilmu budaya dan pendidikan, dan juga beliau terkenal dengan karya beliau terkenal dengan ilmu yang mengenai tentang ruqyah. Beliau mengenyah pendidikan dasar, SMP atau SMA di negeri Arab Saudi. Dan sekaligus beliau juga berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Al-Jazairi, Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahumullah. Ini di antara guru-guru beliau, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian aktivitas beliau adalah seorang dai, ulama dan dai, yang beliau tinggal di Mesir, itu di Kafr Sheikh tepatnya, dan banyak teman-teman kita yang belajar di sana di Mesir, di ma'had beliau. Kemudian karya beliau sangat banyak, di antaranya yang ada di hadapan kita ini, itu Kutaib Tahsinul Bait wal Aulad Minasyaitan. Kita masuk ke muqaddimah beliau. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. Kemudian beliau memuji Allah, dan juga beliau mendoakan agar salawat dan keselamatan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan fa innallaha tabaraka wa ta'ala qad iftarada alaina fardan ghafala anhu katsirun minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita suatu kewajiban. Akan tetapi kebanyakan dari manusia lalai. Apa itu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita? Di antaranya wa huwa adawatus syaitan, yaitu menjadikan syaitan sebagai musuh.
dalil bahwa syaitan adalah musuh kita, Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia oleh kalian sebagai musuh. Walakinna lil asifi qad ittakhadahu katsirun minan nas habiban. Akan tetapi sungguh sayang seribu sayang, banyak dari kalangan manusia Bani Adam telah menjadikannya habiban, yaitu kekasih. Ini mungkin kita, kalau kita ditanya, apakah teman engkau syaitan? Naudzubillah, tentunya kita nggak akan mau. Bahkan mungkin pemabuk pun, kalau kita tanya, siapa teman engkau? Pasti akan menjawab, teman saya orang yang baik-baik, si fulan dan si fulan. Pasti ia nggak akan mau untuk menjawab temannya syaitan. Akan tetapi pada buktinya, pada kenyataannya, banyak di antara kita menjadikan syaitan ini sebagai teman. Contohnya seperti apa? Bahwa kebanyakan manusia ini menjadikan syaitan sebagai teman. Bahkan di sini sebutnya habib, yaitu teman sejati, teman tercinta. Beliau menyebutkan wa fi majalisihim masamiran wa fi turuqatihim rafiqan. Contoh bahwa kita manusia ini menjadikan syaitan sebagai kekasih, diantaranya adalah menjadikan teman di majelis-majelis kita, menjadi perbincangan di majelis-majelis kita, dan juga di jalan-jalan tempat lalu lalang menjadikan kita teman. Nah, mungkin pertanyaan, seperti apakah buktinya bahwa kita menjadikan setan ini sebagai teman dalam majelis kita, dalam tempat duduk-duduk kita, atau tempat lalu lalang kita? Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan di tempat majelis atau tempat duduk-duduk, tempat kita kumpul, reunian mungkin sekarang, bahwa tidak luput yang dibincangkan adalah ghibah misalnya. Ghibah ini adalah dzikruka akhak lima yakrah, yaitu menyebutkan kondisi temanmu yang dibenci. Bukankah seperti itu yang kita ucapkan, yang kita perbincangkan tatkala kita kumpul? Atau misalnya kita di tempat gang-gang, misalnya kalau kita mungkin sekarang, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita perbincangkan? Di antaranya tidak lain adalah seperti gosip misalnya, membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka seperti itulah yang kita ucapkan, yang kita perbincangkan tentang ghibah, gosip. Maka sadar tidak sadar kita telah menjadikan syaitan sebagai teman, sebagai kasih kita. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan kita menjadikan syaitan ini bukan di tempat ngobrol kita, apakah itu di kantor, tempat bisnis kita. Kalau di pasar mungkin udah tidak kita sebut lagi, udah tidak aneh, karena seburuk-buruk tempat adalah pasar.
Yang paling parah adalah kita menjadikan syaitan ini teman di rumah kita. Bahkan bukan hanya di rumah, sampai ke kamar tempat tidur kita. Kita telah menjadikan syaitan sebagai kekasih kita. Maka di sini mu'alif hafizahullah ta'ala menyebutkan wanahika bihadza. Maka kami melarang Anda untuk menjadikan syaitan sebagai kekasih kita. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lagi beliau menyebutkan wa minan nasi man fataha lahu qalbahu ya'tamiru bi amri. Di antara manusia ada yang sengaja membukakan hatinya bagi syaitan sehingga urusannya, kegiatannya diperintah oleh syaitan atau di bawah kekuasaan syaitan. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah ada orang yang 24 jam dikuasai oleh syaitan? Jawabannya adalah banyak. Wayantahi binahyihi, sehingga ia udah dikuasai syaitan, ia berhenti sesuai dengan larangan syaitan. Ia mengerjakan sesuai dengan perintah syaitan. Hatta sara ma'budahu min dunillahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga yang menjadi sembahannya adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menyembah selain Allah itu udah dikuasai oleh syaitan 24 jam. Allah berfirman, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah menjanjikan kepada kalian wahai Bani Adam agar kalian tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang sangat jelas. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Malik menyebutkan bahaya syaitan apabila udah masuk ke rumah masing-masing atau rumah setiap muslim. Li'annahu idza dakhala al-baita 'asha fihi al-fasad. Bahaya syaitan apabila kita telah menjadikannya teman, maka ia akan ikut ke rumah kita, dan kalau sudah masuk ke rumah kita, ia akan bersarang, memiliki sarang. Dan kalau sudah memiliki sarang, dia akan menyebar kerusakan di keluarga. Contoh lain kerusakan di keluarga, wa auqa'al syaqaq bainal aulad. Terjadinya cekcok di antara anak-anak. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami dzurriyyah, keturunan yang menjadi penyejuk hati. Ini tiada lain karena pentingnya kita menjadikan anak sebagai anak yang saleh, yang menjadi penyejuk hati. Maka sebaliknya kalau anak tidak saleh karena tidak dijaga,
maka akan menjadi pertengkaran yang akan menjadikan kepada kita masalah di atas masalah. Sehingga kalau misalnya kita merasa tidak nyaman di keluarga, bisa jadi timbul karena anak yang cekcok atau tengkar, adik dan kakak. Atau bahkan naudzubillah anak berani ke orang tua misalnya. Dan ini tidak menutup kemungkinan. Ini adalah bahaya dari godaan syaitan yang telah menjalar di keluarga, yang telah menjadikan percekcokan, perpecahan di antara anggota keluarga. Kemudian bahaya lagi yang akan mengancam ketentraman keluarga apabila syaitan telah bercokol di rumah. Syaitan akan menjadikan furqah baina zaujaini, perceraian di antara suami istri. Maka apabila sebuah keluarga anak sering tengkar, ditambah orang tua tengkar berakhir dengan perceraian, maka wanqalabatil mawaddah ila adawah, maka berbalik kasih sayang menjadi permusuhan. Warrahmah ila adab, dan juga rahmah yaitu saling menyayangi kepada saling membenci. Kemudian mu'alif hafidhahullah ta'ala menutup muqaddimahnya, Fallahumma qina wa jami'al muslimin makar syaitan innaka anta maulana wa nasirana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, lindungilah kami dan seluruh keluarga muslimin dari tipu daya syaitan. Sungguhnya Engkau pelindung kami dan penolong kami, maka Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, itu muqaddimah beliau dalam kutipnya. Kemudian kita masuk ke dalam isi kitab, yaitu pokok pembahasan dari menjaga rumah dan keluarga dari godaan syaitan. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, yang pertama atau yang paling utama sebelum menyebutkan poin atau rincian poin, bahwa tanggung jawab kepala keluarga adalah menjadikan keluarga mentauhidkan Allah. Dan ini ruqyah yang paling mujarab. Jadi banyak di antara kita yang memanggil, Ustaz, saya pengen diruqyah. Saya, Ustaz, di rumah pengen dibacakan Quran, pengen ruqyah, pengen mengusir syaitan, dan lain sebagainya. Maka sebaik-baik ruqyah adalah kita mentauhidkan Allah, dan itu modal segalanya. Jangan sampai di antara keluarga menyekutukan Allah, naudzubillah. Dan awal masuknya syaitan ke keluarga, ke rumah, karena rumah tersebut atau anggota keluarga menyekutukan Allah. Nah, kemudian setelah kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, asma dan sifat, serta kita meyakini adanya Allah, maka ikhtiar berikutnya adalah, dan ini poin yang pertama, yaitu zikrullahi inda dukhulil bait, yaitu kita berzikir kepada Allah ketika memasuki rumah. Jadi kita memasuki awal pintu, berdoa kepada Allah. Dan perintah memasuki
rumah ini rumah siapa saja. Rumah kita yang kita bangun, kita miliki, atau misalnya rumah siapa saja yang kita akan memasuki kepadanya, atau memasuki ruangan, memasuki kantor, tempat kerja, tempat bisnis. Ini masuk ke dalam perintah kita senantiasa berzikir kepada Allah ketika memasuki rumah. Nah, seperti apakah doa yang mesti kita ucapkan tatkala kita memasuki awal pintu? Di sini diajarkan oleh sebuah hadis yang sahih yang diterima dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Malik Al-Asy'ari, "Idza walijar rajulu baitahu," apabila salah seorang seseorang memasuki rumah. Nah, ini doa bagi kita ini. Maka hendaklah mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ini doa yang pertama. Ya Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu khairal maulaj, sebaik-baik tempat masuk, wa khairal makhraj, dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan nama Allah aku masuk atau kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Rabb kami bertawakal. Ini doa pertama yang harus kita ucapkan ketika kita di depan pintu kita. Mudah-mudahan semua pada hafal ya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian setelah itu, poin yang berikutnya yang mesti kita lakukan adalah mengucapkan salam. Nah, apa dalil perintah mengucapkan salam dan juga apa keutamaannya? Kita mungkin insyaallah akan kita bahas di segmen yang kedua. Barakallahu fiik. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Masih di materi poin yang kedua atau materi tentang penjagaan rumah dan anak dari godaan syaitan. Setelah tadi poin yang pertama itu berdoa, mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Nah, sebagai usulan mungkin untuk kaum muslimin yang belum hafal, maka bisa dijadikan dengan foto profil WA. Karena sekarang mungkin hampir semua orang memiliki WA. Dan alat yang mudah untuk kita buka atau kita mungkin ya membukanya. Karena di zaman kita ini lebih merasa tidak tenang dengan kehilangan WA daripada kita kemana-mana tidak membawa Al-Quran. Jarang mungkin kita kadang kemana-mana membawa mushaf gitu ya. Tetapi hampir semua orang membawa apa? HP. Pada karena itu bisa, kita belum hafal nih doanya, bisa jadikan foto profil di WA atau misalnya di catatan ya, tulis doa ini. Kita mungkin cari di Google doa masuk rumah, kemudian kita copy, simpan, dan kita mungkin untuk melihatnya setiap waktu.
Dan insya Allah mungkin mungkin sehari semalam lah kita baca mungkin 5 kali, karena kita mungkin sholat 5 kali ke masjid bagi bapak-bapak. Setiap mau masuk ini doanya dibaca, insya Allah nanti hafal. Kemudian poin yang kedua merupakan poin penjagaan rumah dan keluarga dari godaan syaitan atau dari syaitan adalah mengucapkan salam. Salam ini yaitu ucapan terendahnya Assalamualaikum, pertengahannya Assalamualaikum warahmatullah, dan sempurnanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan yustahabbu an yaqula bismillah wa an yukthira min dzikrillahi ta'ala wa an yusallima sawa'un kana fil baiti adamiyun amla. Disunnahkan atau dianjurkan mengucapkan bismillah. Jadi setelah kita berdoa tadi, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa bismillah wa as'aluka khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian mengucapkan bismillah. Kemudian mengucapkan salam. Atau mungkin dibalik ya. Bismillah awal, pertama bismillah. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu urutan ketika kita awal masuk ke rumah. Nah, ucapan tadi ucapan bismillah, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diucapkan baik rumah yang dituju itu ada penghuninya atau kosong. Dan ini sangat kita rasa perbedaan antara rumah yang dihuni dan rumah yang tidak dihuni. Kalau mungkin rumah yang dihuni, itu mah nggak apa-apalah, nggak berdoa, gitu ya. Tetapi kita tidak bisa menjamin bahwa rumah yang dihuni justru yang akan menimbulkan malapetaka kalau tidak kita berdoa kepada Allah, dibanding mungkin dengan rumah yang tidak dihuni. Karena kalau rumah mungkin yang dihuni ada makhluk yang zahir, yang kasat mata nyata. Yang tidak dihuni tempatnya jin, sudah dipastikan. Nah, maka keduanya, rumah yang dihuni atau tidak dihuni, kita mengucapkan doa ini. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Dan ini awal cara meruqyah rumah. Jadi kalau kita mau meruqyah rumah, nggak usah bawa misalnya bumbu untuk masak gitu ya. Artinya kalau kita di sebagian rumah itu ada di depan pintu tuh di pampang bawang putih, bawang merah, kemudian ada jahe, ada apa aja, pokoknya kalau kita mau masak tinggal menumbuknya. Nah, kita mungkin penasaran apa itu? Mereka mengatakan ini adalah penjagaan dari rumah, penjagaan rumah dari godaan syaitan, katanya. Ya. Tentunya ini sangat keliru. Ia meyakini bahwa dengan memasang tandi bumbu-bumbu dapur akan menjaga syaitan masuk rumah. Tidak. Ya. Bahwa menjaga rumah dari syaitan ini zikir-zikir yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sebaik-baik kalam kecuali kalam Allah. Kemudian
sabda Rasulullah SAW. Maka berbahagialah bagi mereka yang telah mengamalkan ini, dan bagi mereka yang belum mengamalkan, maka amalkan amalan ini yang insya Allah selain ada faidahnya menjaga keluarga, rumah dari syaitan, juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini juga ini ruqyah yang mungkin sederhana tetapi mujarab insya Allah. Jadi bagi orang-orang yang mungkin penasaran, saya ingin meruqyah rumah, saya ingin meruqyah keluarga, ini awal mula baca ini. Awal mula dawamkan ketika awal masuk rumah dan mengucapkan doa tadi. Bismillah, minimal bismillah. Dan bismillah ini adalah doa yang bisa mencakup semua kegiatan. Mau makan, baca bismillah. Mau masuk rumah, baca bismillah. Mau ke WC, bismillah. Bahkan bagi orang yang masuk WC membaca bismillah, maka syaitan tidak akan mampu melihat aurat orang yang sedang di WC. Ini keutamaannya. Bahkan kita menanggalkan pakaian, baca bismillah, memakai pakaian, baca bismillah, dan lain sebagainya. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang memerintahkan bahwa kita dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum, yang artinya semoga keselamatan atas kalian. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya atas kalian. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 61. Fa'idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Yang artinya, apabila kalian memasuki rumah. Nah, di sini buyutan dalam bentuk nakirah, artinya tempat apa aja. Rumah tempat kita tinggal atau rumah bukan tempat kita tinggal, rumah yang ada penghuninya atau tidak ada penghuninya, maka kita dianjurkan mengucapkan salam. Fasalimu ala anfusikum. Nah, ucapan salam ini atas diri-diri kalian. Ya, kalau misalnya di rumah nggak ada orang, kita mengucapkan keselamatan atas diri kalian, atas diri kita. Yang mana ucapan salam ini merupakan tahiyatan, penghormatan, keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita hidup di dunia ini ingin mendapatkan kehormatan, keberkahan dan kebaikan? Maka ini kehormatan, keberkahan dan kebaikan yang langsung Allah berikan, langsung dari yang serba maha, bagi orang yang mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Jadi kita suka salah prediksi bahwa seseorang itu akan mendapatkan keberkahan atau misalnya kebaikan kalau misalnya bisnisnya untung atau di rumah banyak uangnya misalnya. Tidak. Bahwa keselamatan, keberkahan dan kebaikan yang langsung akan Allah berikan kepada sebuah rumah dan juga penghuni rumah adalah dengan mengucapkan salam di awal masuk rumah. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari hadis tentang perintah mengucapkan salam ini, hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmidzi yang diterima dari Anas, semoga Allah ridha dan meridainya. Ia mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bunayya,
Nah, ini panggilan Rasulullah kepada Anas, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik, apabila engkau masuk kepada keluargamu, alias ke rumah tempat tinggalmu, di sana ada keluarga. Fasallim, maka ucapkanlah salam, yang mana ucapan salam tersebut yakun barakatan alaik, bahwa ucapan salam yang kita ucapkan itu akan kembali keberkahannya kepada engkau yang mengucapkan. Maka ini tidak akan rugi ya orang yang mengucapkan salam ketika memasuki ruangan atau rumah atau tempat apa saja. Kemudian keberkahan yang timbul sebab kita mengucapkan salam wa ala ahli baitik, dan juga keberkahan atas penduduk rumah. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain, hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah ridha dan meridainya, bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allahi azza wa jalla. Ya, ada 3 kelompok yang mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya mungkin, maukah engkau mendapatkan perlindungan dari yang serba maha? Tentu jawabannya iya. Saya ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ini 24 jam, sehari semalam tanpa batas, unlimited. Kita aja internet pengen unlimited ya. Apalagi ini jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, unlimited 24 jam. Nah, jaminan yang Allah berikan unlimited kepada 3 kelompok. Siapakah mereka? Yang pertama, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillahi azza wa jalla. Pertama adalah orang yang pergi keluar rumah bertujuan untuk jihad fi sabilillah. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawafa. Maka orang yang seperti ini, dia keluar untuk jihad fi sabilillah, ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya orang yang keluar rumah dengan tujuan jihad fi sabilillah, kemudian ia meninggal, fayudkhiluhul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Masya Allah ya. Ini seseorang yang termasuk syahid dunia dan akhirat. Bahkan orang yang syahid dunia dan akhirat ini, dia tidak dikafani, tidak disalatkan, dan tidak dimandikan, langsung dikuburkan di tempat ia meninggal. Ini keutamaan yang diberikan kepada orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Maka itu jaminan Allah di akhirat. Kemudian apa jaminan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah apabila ia masih hidup? Rasulullah mengatakan, au yarudduhu bimanala min ajrin wa ghanimah. Kalau misalnya Allah berikan panjang umur kepada mujahid fi sabilillah, maka Allah akan mengembalikannya kepada keluarga beserta dengan apa-apa yang ia dapatkan berupa pahala dan ghanimah. Ghanimah ini adalah harta rampasan. Nah, ini mungkin pahala di dunia bagi mereka yang jihad fi sabilillah.
Kemudian kelompok yang kedua yang akan mendapatkan perlindungan Allah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, rajulun raha ilal masjid. Masya Allah ini. Itu seorang yang pergi ke masjid. Buat ngapain? Buat sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Maka menasihati kepada diri pribadi, kepada siapa aja yang mendengar kajian ini, maka perbanyaklah pergi ke masjid. Kenapa? Karena itu salah satu tempat perlindungan Allah. Bukankah kita ingin mendapatkan perlindungan Allah? Ini diantaranya mungkin yang kita mudah untuk melakukannya. Kalau kita mungkin diajak jihad, kita mikir lagi mungkin bagaimana keluarga, bagaimana anak keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi yang kita mudah untuk kita lakukan, bahkan mungkin ini bisa minimal 5 kali sehari semalam, yaitu pergi ke masjid untuk salat berjamaah, dan terutama bagi laki-laki wajib hukumnya. Maka orang yang pergi ke masjid untuk salat berjamaah fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala hatta yatawaffa. Kalau ditakdirkan ia tidak bisa kembali lagi pulang ke rumah, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Masya Allah. Atau misalnya Allah memberikan sisa usia panjang, artinya dia masih bisa pulang ke rumah, maka jangan khawatir, Allah telah catat pahala bagi orang yang sholat berjamaah ke masjid, kemudian ia bisa pulang kembali ke rumah, alias Allah masih memberikan peluang untuk mendapatkan jaminan-jaminan berikutnya. Yang ketiga, kelompok yang ketiga yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan salam ketika ia memasuki rumah, maka itulah orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, dhamanun 'ala Allah taala ay sahibul dhaman. Bahwa yang menjamin di sini siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dhaman, jaminan dari Allah, adalah riayah, yaitu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengakhiri dari poin kedua ini dengan mengatakan, wa min ajmali hadzal ata an yadhilla ar-rajulu fi riayatillahi wa hifdhihi. Maka sebaik-baik pemberian, ini Masya Allah ya. Kita mungkin mengira bahwa sebaik-baik pemberian itu harta. Orang diberikan banyak harta, istri cantik, tahta tinggi misalnya, itu kebahagiaan. Tidak. Bukan jaminan 100% bahwa orang akan bahagia. Ia akan merasakan ketentraman hidup, kenyamanan hidup di dunia ini dengan banyak harta, tinggi jabatan, tidak. Tetapi sebaik-baik pemberian yang Allah berikan adalah senantiasa seseorang berada dalam naungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara caranya adalah kita senantiasa mengucapkan salam ketika kita memasuki rumah atau tempat yang akan kita tinggali. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup 2 poin terlebih dahulu dari 15 poin sebagai penjagaan anak-anak dan keluarga. Dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum.